Surga itu disebut jannah. Jannah ini Bapak dan Ibu dari kata jannah. Jannah itu artinya tertutup, itu artinya. Jannah itu artinya tertutup, tidak kelihatan. Misal begini, jin ya, jin disebut jin. Kenapa jin disebut jin? Karena tidak nampak. Kalau nampak ins namanya, ini ins. Kalau hilang itu jin. Iya. Karena jin itu tidak kelihatan. Dia ada, cuma tidak tampak. Nah yang tidak tampak itu namanya jin. Dari kata jannah itu. Misalnya ada kata janin. Nah, janin ya. Yang sama. Kenapa janin disebut janin? Karena tidak tampak. Dia tertutup. Kalau laka dua aja kalau orang tak janin itu. Benteng disebut junnah. Ada di soal munafikun kan? Ittakhazu aymanahum junnah. Nah itu anak al-munafikun. Junnah itu benteng tempat bersembunyi. Kalau orang masuk benteng hilang kan? Dan apalagi oleh musuh ya. Nah, kan itu disebut junnah. Dari kata jannah itu kebun, bahasa Arabnya jannah. Nah surga kenapa disebut jannah? Satu, karena surga itu tidak tampak. Tidak tampak Ibu. Dia ada. Jangan tidak tampak, tidak ada. Tidak begitu tuh. Ada, cuma tidak tampak. Tidak tampak itu boleh jadi karena jauh. Itu makanya kita coba baca di surat Kaf itu, surat Kaf ayat 31 mulai. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nanti surga akan didekatkan pada orang takwa. Surat Kaf ya. Surat Kaf ayat yang ke-31. Coba kita tengok kalau saya salah. Ya, surat Kaf 31. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Begitu ya punya ayatnya. Surat Kaf 3 ayat yang 31. Ya. Jadi surga akan didekatkan kepada orang takwa. Berarti kalau surga akan didekatkan, surga jauh kan? Iya, jauh. Nanti didekatkan baru kelihatan. Kalau ibu bertanya, itu di mana surga ini Ustaz? Di langit. Iya, di langit. Tidak bisa jawab kan itu? Iya. Surga di langit. Apa dasarnya surga di langit? Baca surat An-Najm nanti. An-Najm 53, 8 sampai 12. Cerita Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj ke mana? Ke langit kan? Di situ kata Allah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kemudian surga itu dilihat Nabi di samping sidratul muntaha. Sidratul muntaha di mana? Di langit. Itu jauh tuh, langit itu jauh. Para malaikat naik ke langit setiap hari. Yang sehari malaikat naik ke langit 50.000 tahun kamu di sini, tak begitu kata Allah. Itu surah Al-Ma'arij begitu kan? Para malaikat naik ke langit setiap hari. Yang ukurannya khamsina alfasana, 50.000 tahun dalam hitungan kita di sini. Sehari di sana. Ke langit itu sehari 50.000 tahun di sini. Jauh tidak langit? Jauh. Makanya surga disebut jannah karena tidak terlihat karena jauhnya. Nanti akan didekatkan kepada kita. Nanti. Makanya wa uzlifat al jannatu lil muttaqin akan didekatkan. Baru nampak. Ya. Itu kenapa surga disebut jannah karena tidak tampak jauh. Nah,
Yang kedua, kenapa surga disebut jannah? Karena jannah itu kebun yang lebat. Yang saking lebatnya itu pohon-pohon itu daunnya beradu sehingga kita yang di bawah itu tidak terlihat dari atas. Makanya wajannatin alfafa. Itu daun-daunnya lebat. Ini, Ibu kalau ya rekreasi biasanya mencari taman-taman kan. Nah, taman itu kan menyenangkan, Ibu, lagi banyak pohon-pohon rindang di sana. Ya, itu makanya orang-orang Jakarta, orang kayu itu banyak pegang puncak, ya kan? Nah, karena puncak itu tinggi, udara rancak, tanaman masih banyak hijau. Nah, itu kenapa surga disebut jannah? Karena kebun-kebun yang lebat. Salah satu kebahagiaan itu kalau punya taman yang banyak pohon-pohon, buah-buah itu. Nah, jadi orang kayu, ratu-ratu mau ambil rumah atau taman di rumah. Nah, kalau orang miskin baru taman halaman saja doang. Rata-rata orang kaya itu kan ada taman di rumahnya. Nah, karena taman itu asalnya jannah. Itu simbol kebahagiaan. Itu kalau duduk di taman, ada itu pohon-pohon, buah-buah pasti ya tenang, bahagia. Nah, itu kenapa surga disebut jannah, taman. Ya, yang lebat pohon-pohon itu sampai kita tidak terlihat, kalau lihat orang dari atas tidak kelihatan, itu kenapa disebut jannah. Nah, salah satu namanya surga Aden, itu pun dijamakkan. Jadi jannah itu kalau satu jannah, kalau banyak jannah. Disebut jannah kan pakai ta maksuta itu tajamak dia. Jannah dijamakkan itu. Kalau dia tunggal begini tulisannya jannah. Nah itu tulisannya tunggal nih. Tapi enggak, jannah pakai tanya begini. Ya. Itu menunjukkan satu surga itu pun tidak sama. Walaupun kita di hotel yang sama itu, tapi kamar beda-beda, tempat tidur beda-beda, tempat mandi beda-beda, sapu itu beda-beda, sampunya beda, tergantung bayaran dari itu. Surga begitu pula. Makanya orang masuk surga nanti akan menyesal ketika melihat surga kawannya lebih hebat. Dia sama-sama di surga Aden, tapi kawan kok lebih luas kamarnya gitu. Kok lebih mewah sepertinya fasilitas di dalam. Ibu tanya, ibu bangun rancak subuh ibu. Ambo dulu tahajud jam malam. Ambo ni tahajud jam malam ibu. Kok beda subuh ambo? Tapi aku sudah tahajud baca Quran. Oh iya, aku sudah tahajud lalu. Karena amalnya beda, tidak mungkin sama kita sama. Kita ini ibu, kalau takdirkan nanti satu surga, tapi fasilitas tidak sama oleh yang datang jam 9:30, surganya sama, cuma nggak ada kamarnya beda. Percaya deh masa amalnya beda sama fasilitasnya? Mungkin. Nah itu kenapa jannah walaupun satu dijamakkan pula, dipluralkan. Hanya satu ibu, cuma dipluralkan yang satu itu untuk menunjukkan satu itu jenisnya ragam-ragam juga. Iya, memang begitu karena amal-amal manusia tidak akan sama derajatnya. Walaupun kita sama-sama puasa, beda nanti di tambahan. Ya, ada orang puasa, ya memang puasa, tapi mungkin matanya, telinganya tidak ditahan. Masuk surga juga. Cuma tidak sama dengan orang yang puasa semua tubuhnya. Ya. Mau begitulah penghargaan Allah nanti di akhirat. Makanya kata jannah itu dijamakkan pula ya. Nah, walaupun satu dia namanya ada. Sama kayak itu kalau beli rumah di satu komplek, walaupun satu kompleknya, level rumahnya, standar rumahnya beda-beda kan? Ada yang 72, ada yang tipe apa yang mewah, tergantung bayaran pasti. Nah, makanya surga ini ibu bapak yang merancang sendiri. Iya, kalau dunia tidak perlu dirancang, Allah sudah merancangnya. Coba kalau aku baca nanti surat Az-Zukhruf 43 ayat yang ke-32.
Az-Zukhruf 43:32. Nah, Allah sudah merancang dunia itu. Kami sudah membagi-bagi dunia mereka. Allah sebut. Ya. Kami sudah membagi-bagi dunia mereka. Berarti dunianya siapa yang merancang? Allah. Ibu, rezeki ibu segitu. Ya, ini yang ibu dapatkan di dunia segini, ya sudah, itu sudah ada rancangannya. Tidak berbuka tuh, tidak bertambah tuh. Tapi kalau surga tidak ada Allah rancang untuk kita. Makanya di surah Al-Qasas, berarti baca Al-Qasas 77. Wa ba'tali fima atakallahu darul akhirah, itu kan? Carilah akhirat. Akhirat cari. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu di dunia. Begitu bunyinya kan? Kalau akhirat ibu cari, karena tidak ada dibagikan untuk ibu akhirat surganya yang mana. Tapi kalau dunia, jangan lupakan bagianmu, karena bagianmu sudah ada, tinggal dijemput saja. Kalau jalannya halal, pahala. Kalau jalannya haram, dosa. Selesai. Tapi kalau akhirat ibu rancang, jadi surga ibu rancang sendiri. Ya, mau pesan sendiri itu surganya. Memang begitu. Itu makanya carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan carilah akhirat, carilah dunia. Dunia sudah selesai dirancang. Makanya nanti surga orang itu tidak akan sama. Itu kenapa darajah bertingkat-tingkat. Satu tingkat pun dijamakkan pula. Makanya jannati adan dijamakkan pula, satu jenis. Walaupun kita nanti sama ibu, misalnya Indonesia silakan ke surga Anda. Semua Indonesia ke surga Anda. Tapi tidak sama nanti ibu kamar kita, tidak sama nanti itu fasilitasnya. Iya. Bahkan bidadari apa pun tidak sama betul-betul. Ada yang memang high quality-nya, ada yang apa kan middle-nya. Jadi tergantung apa lah, tergantung amalnya lah. Memang begitu. Jika begitu. Tapi walaupun begitu, ibu tidak usah khawatir. Pokoknya lah masuk amat. Pak akan tua di dalam diri, pokoknya masuk. Tapi kalau ibu tanya apa sama di dalam, jangan sama. Itu katanya dijawabkan. Iya. Lalu kata Allah apa? Bagaimana surga Anda tadi? Mufattahatan lahumul abwab. Pintu-pintunya selalu dibuka. Mufattahat. Pintu-pintunya selalu dibuka ya. Mufattahatan lahumul abwab. Satu. Pintu surga berarti tidak satu ya, karena dia abwab jamak. Kalau satu dia bab itu satu pintu. Ternyata surga Aden itu pun pintunya tidak satu. Kata Nabi, setiap surga itu ada 8 pintu. Ya, lahasa al-jannatu lahasa bersamaniatu abwab. Setiap surga itu ada 8 pintu, tapi neraka hanya 7 pintu. Setiap neraka hanya 7 pintu. Karena pintu surga itu lebih banyak. Ya. Dan pintu surga itu lebarnya Masya Allah. Kata Nabi, satu pintu surga itu lebarnya masih rata arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Itu lebarnya. Jadi tidak ada orang berdiri antri, lihatkan kartu dulu, kan di scan dulu. Nah, pintunya luas dan tidak satu. Memang begitu pula tuh dia. Jadi pintu surga itu banyak, menunjukkan jalan ke surga itu lebih banyak. Pintu neraka sedikit, menunjukkan jalan ke neraka itu sedikit. Cuma orang ramai ke sana, masalahnya. Dan pintunya terbuka terus. Pintu neraka ditutup selalu. Pintu neraka itu tidak pernah dibuka. Nih kalau sudah pada coba nanti. Coba bandingkan surat Az-Zumar 71 dan 73. Surat 39, 71, 73. Nah, coba bandingkan redaksinya ya. 71 dulu, neraka ya. Wasiqal ladzina kafaru
ila jahannama zumarat hatta iza ja'uha futihat apa? Iza ja'uha futihat abwabuha. Nah, ibu bandingkan dari itu tiga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat. Pakai waw ya. Iza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini pakai waw ibu ya, bandingkan dong. Pintu surga tidak ada waw. Tidak ada waw. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, neraka. Kalau surga hatta iza ja'uha wa futihat. Pakai waw. Dalam ilmu bahasa Arab, ini bahasa Arab lagi nih. Makanya sudah saya sarankan ibu belajarlah bahasa Arab supaya terasa nikmat baca Quran. Iya, minimal besok orang di surga bahasa Arab. Ibu kalau manung-manung lamu hari ini. Ini kalau tidak ada waw, namanya jawab syarat dari iza. Artinya pintu neraka baru dibuka kalau mereka sudah sampai di depan pintu neraka. Itu artinya. Kalau begitu artinya pintu neraka ditutup, ya kan? Baru dibuka setelah mereka sampai ke depan neraka, baru dibuka, namanya syartiyah. Syarat pintu neraka dibuka setelah penduduknya sampai di sana. Itu namanya syartiyah, syarat. Kalau pakai waw namanya haliyah. Haliyah itu artinya ketika penduduk surga sudah sampai ke depan pintu surga, mereka menemukan pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Berarti pintu surga sudah dibuka aja, begitu kan? Karena kata-kata itu mufattahatan, pintu surga selalu dibuka, tidak pernah ditutup. Makanya kita nanti ke depan surga, pintu surga sudah terbuka sendiri, udah terbuka saja. Nah, itulah menjadi bukti sebenarnya Bapak Ibu, jalan ke surga itu sebenarnya lebih banyak dan lebih gampang. Cuma tidak sejalan saja dengan nafsu. Jalan ke neraka itu lebih sedikit, lebih sulit karena pintunya ditutup selalu. Sudahlah jumlah pintunya sedikit, 7 cuman, ditutup selalu. Pintu surga banyak, dibuka selalu. Tapi anehnya jumlah penduduk neraka, kata Nabi, setiap 1000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Itu yang aneh. Padahal pintunya ditutup. Sudahlah sedikit jumlahnya, ditutup pula. Pintu surga sudahlah banyak, dibuka pula. Tapi penduduk neraka tetap lebih banyak jumlahnya dari penduduk surga. Kenapa? Jalan ke neraka itu sejalan dengan syahwat. Itu masalah. Salah ibu, kalau ini lagi, kini dibuat konser di konser. Tidak usah artis luar negeri atau di Jakarta. Artis awak saya, seperti misalnya Fauzana. Contoh, tapi Sabun. Siapa lagi? Ya, Putri Sikumbang. Ya, yang itulah. Cobalah. Lalu jam yang sama, ada pengajian di musim ini. Coba lihat, ramai mana? Sono. Padahal di konser itu sudahlah tagak, aneh, ya bayar lagi. Nah, kalau udah nggak pengajian ke Mas Haji, sudahlah duduk di karpet, jujur, ayam. Kan ingat juga. Nah, cuma itu tadi lah yang sejalan dengan surga. Nah, itu maksudnya pintu surga itu selalu dalam keadaan terbuka. Ya, begini.
Dibuka, nah, dibuka ya. Dibuka itu bahasa Arabnya itu bisa mufattaha, bisa maftuha. Nah, ini bahasa Arab lagi nih. Jadi bisa maftuhatun, bisa mufattahatun. Bedanya apa? Kalau mufattaha itu namanya muta'addi. Dalam bahasa Arab muta'addi itu aktif. Kalau maftuh, ada nama orang maftuh kan? Itu nama menteri kapan maftuh basuli. Nah, maftuh itu artinya sama dengan mufattaha. Kenapa pintu surga terbuka bukan maftuha tapi mufattaha? Artinya sama-sama dibuka tuh. Maftuh dibuka, mufattaha dibuka. Cuman bedanya kalau mufattaha itu mazid namanya, fataha menjadi fattaha. Ini maksudnya aktif, mutaati. Kalau maftuha maksudnya lazim. Lazim itu artinya pasif. Jadi pintu surga itu kenapa mufattaha tidak maftuha? Karena pintu surga itu dia terbuka sendiri. Kalau maftuha dipegang dulu, didorong dulu, itu namanya maftuha. Beda ya. Ibu kalau pergi ke swalayan yang kecil-kecil, itu pintu didorong kan? Nah, karena swalayan kecil. Kalau ibu pergi ke mall besar, pintunya buka sendiri. Nah, pintu buka sendiri bahasa Arabnya mufattaha. Jadi pintu surga sok ada Ustaz sampai 10 tahun perjalanan bakal mau main duelo ditutup. Nah, dia buka sendiri. Begitu ibu datang, memang dia buka sendiri. Dia tahu dia sudah mendetek ibu. Nah, ini penghuninya nih. Nah, tidak ada payah-payah di surga. Jangan ibu pulang-pulang cuma dorong-dorong pintu surga kamu. Kamu tahu tak kunci karena kunciku mancet tuh guys. Dia satu sangkut. Enggak. Dia otomatis dia buka sendiri. Itu kenapa membukanya pintu surga itu mufattaha, bukan maftuha. Ya. Kalau maftuha capek kita pintu sebesar itu udah buka, dia buka sendiri. Ya. Dia tahu makanya di surga itu tidak ada orang nanti yang kehilangan barang atau apa. Karena surga itu darussalam. Walaupun pintu dibuka, usah tidak dorong cedok, tidak dorong. Di dunia itu kalau ibu kunci pintu kan tidak darussalam dunia kan. Banyak juga. Di situ ibu miskin penduduk surga. Ini penduduk surga yang paling miskin itu. Penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Itulah penghuni surga yang terakhir masuk surga. Penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Itu penduduk surga yang terakhir masuk surga. Dia diberikan wilayah di surga itu 10 kali lebih luas dari wilayah Nabi Sulaiman. Sulaiman manusia terkaya di muka bumi, tidak ada yang menandingi Sulaiman. Ya. Semiskin-miskin orang di surga 10 kali lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Itu orang jeruk. Nah, makanya ibu di surga itu nanti tidak ada yang akan kehilangan barang. Orang kaya sadonya. Orang ame sadonya orang-orang Arab cilok. Ya, karena surga itu darussalam. Darussalam. Kampung keselamatan, kedamaian, aman. Tidak ada orang di sana yang takut, cemas, ibu cami-cami. Kalau tinggal di pengajian cami bagi. Rumah ada kunci tadi. Ya, oh lah sasa telepon bahwa ya. Karena dunia bukan darussalam ini. Kalau darussalam surga. Itu maksud di surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan akan sedih. Ya, yang takut yang sedih itu dunia itu, karena ini bukan darussalam, bukan kampung keselamatan. Nah, itu kenapa kata Allah mufattaha, pintu surga ya selalu dalam keadaan terbuka. 50 ya, sekarang 51. Apa kata Allah di ayat 51-nya? Muttaqiina fiha. Di surga itu mereka duduk berdekat. Muttaqiin.
Muttaqiin itu ibu, kok duduk orang sana. Kalau duduk orang susah, mending ini kok susah. Panjang, duduk orang susah. Makanya kadang balik, kadang duduk orang susah. Duduk orang sana itu ibu, mana ibu cari film-film rajo-rajo, aduh apa namanya tampil duduk panjang, aduh kasur, bantah-bantah, itu yang mereka. Itu di kipe layang-layang kan, itu disuruh apel, disuruh apa, itu namanya muttaqiin. Duduk orang bahagia tu betul. Jadi di surga tu ibu tak ada duduk mereka ibu, duduk mereka. Duduknya, gitu. Aduh, makanya ibu kamu lamu di situ. Itulah kita duduk mereka ini tu setengah jam, 1,5 jam kau nak lapas saya mau dah seru. Langsung ke sana bersama panen, bulu panen, bulu di pun lagi. Karena ibu tidak merasakan muttaqiin di dunia ini. Muttaqiin itu duduk yang paling santai, tidak ada santai. Karena di surga itu tidak ada pikiran lagi ibu. Di sini makanya ibu duduk pun payah, karena banyak pikiran sambil duduk. Iya. Karena kita ni agak berfikir, duduk berfikir, lalu boleh fikir. Karena dunia sifatnya begitu ibu, kau fikir tu. Pokoknya kadang-kadang ibu pun kan kadang-kadang sepanjang kau mengecek, tak do dan terdengar. Karena pikirannya tak situ. Itu dunia, jadi duduk pun payah pak. Ya, apalagi agak bagolek payah juga. Karena sampai tengah malam bolak balik. Karena dunia ini tidak ada yang namanya kenyamanan. Di sana orang benar-benar nyaman, sehingga duduk pun digambarkan duduk yang paling nyaman. Duduk paling santai itu muttaqiin namanya. Karena duduk itu ada namanya julus, ada namanya qumud, ada namanya muttaqiin. Kan ada itu allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan begitu ya. Jadi muttaqiin ini duduk yang paling nyaman, santai. Duduk tidak ada beban. Maka orang kaya kadang-kadang pakai kursi goyang itu kan. Ini goyang itu kursi kan. Lebih hebat lagi duduk orang surga daripada duduk itu. Muttaqiin namanya. Nanti ibu syukur lah di situ duduk baca muttaqiin. Kayak tempat duduknya dirancang. Kalau sampai duduknya kok dirancang ibu sedemikian rupa, sehingga waktu duduknya tidak berjuntai, tidak bangkak-bangkak kaki lo. Ibu kamu duduk tidak bangkak kaki dia. Nah kalau ibu duduknya tidak muttaqiin, kalau muttaqiin itu tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada. Relax ini. Ya itu kenapa surga itu damai. Ya. Nah itu namanya muttaqiin. Sudahlah duduknya muttaqiin. Ini kan begini. Kenapa penduduk surga itu dikasih tempat duduk dulu ya? Karena penduduk surga itu sudah capek ya. Karena penduduk surga itu nanti baca di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 20. 59-20. Ya. Ya. Jadi di Al-Hasyr 20 kata Allah, ashabul jannati humul faizun gitu ya. Penduduk surga itu para juara. Kalau para juara, artinya mereka sulit tak sebelumnya? Sulit berjuangnya pada itu. Ya. Coba nanti baca lagi di surat am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Walamma yang lamina surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-142. Kita baca lagi Ali Imran 3 142 ya.
Jadi Al-Hasan 20 ya, dan Ali Imran 142. Jangan kamu kira kamu bisa masuk surga, kata Allah, sebelum Allah tahu siapa yang berpayah-payah. Jahadu namanya di sini. Ya, di soal Imran ini jahadu. Jangan dikira kamu masuk surga. Jangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian mengira bisa masuk surga gratis? Oh tidak. Walamma ya'lamillah allazina jahadu minkum, sebelum Allah tahu siapa yang berpayah-payah di antara kalian. Iya, masuk surga itu berpayah-payah tuh. Ibu datang ke sini tidak payah tadi itu. Dan tidak payah itu golek-golek dan di kasur di tepi lalu apa ciape aja. Itu makan soto pedas. Aku tidak payah loh. Ikut tadi hari hujan, rumah jauh, lubing sakit. Baik kemari. Di wosiko duduk bayar loh. Tidak payah itu nama itu. Yang wajib itu jalan ke surga. Tidak ada yang sana-sana mereka. Untuk jadi juara tidak mudah. Ibu, yuk pahit dunia aku ibu, ini ujian dan kalau sebut hidup ujian. Yang namanya ujian itu kan susah Nah karena dia sudah susah-susah sekian puluh tahun, capek sudah, maka pertama kali dikasih Allah tempat duduk. Kalian sudah capek kan? Duduk. Ibu kalau latih payah berjalan tidak duduk, jadi duduk. Begitu pulang surga. Malah penamuk loh. Surga begitu. Itu kenapa mereka di surga pertama kali dikasih tempat duduk. Ibu kalau lamu berjalan, lamu tagak, dia tapi duduk, tidak senang maksudnya. Nah, itu makanya tapi duduk, tamu dulu. Ya, kalau makan itu duduk dulu. Ya, duduk santai dulu, cari pemandangan dulu. Nah, setelah ibu duduk, rasa capeknya sudah hilang, rasanya sudah mulai tenang. Baru datang menu. Apa menunya kata Allah? Bifakihatin kasira wa syarab. Ayat 51 ya. Baru datang buah-buahan. Wa syarab, minuman. Jadi nanti ibu kalau sudah duduk itu sambil makan buah. Buah itu udah buah kenek-kenek ini. Ya. Satu buah di sana tuh kalkilal sekadang-kadang gunung. Hutan, sekadang gunung kerinci. Salak, sekadang gunung Merapi. Lansir, sekadang gunung tanah. Lengkeng, sekadang gunung Sigala. Pokoknya lalu nenek itu. Pokoknya ibu cukup lagi sore saya. Buahnya nikmat, Fatihah. Makanya di Al-Waqiah ada buahnya dijelaskan tuh. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, itu kan? Buah di surga tidak putui-putui. Tidak, ibu kalau makan buah di dunia aku bertunggu musim dulu. Tak bisa ibu makan buah tiap hari dong. Tunggu musim dulu. Rambutan ada musimnya, durian ada musimnya. Di sana tidak ada musim, la maqtu'ah dan wala mamnu'ah. Ibu apa di dunia aku bunyi bandar tak sadu buah boleh dimakan ya kok. Yang latensinya tinggi makan durian tak boleh deh. Nah itu karena banyak buah-buah di dunia aku yang berdampak buruk kepada kesehatan kita juga. Di surga la mamnu'ah, tidak ada orang yang terhalang makan buah apapun yang dia suka. Makanya bil fakihatin kasirah wa syarab, minuman begitu pula non-stop. Bahkan minum-minum itu masgub, nanti ada di Al-Waqiah juga. Wa zillim mamdud wa ma'in masgub. Jadi air itu, minuman itu jus kah, susu kah, minuman keras kayak kita sekarang ada bir, itu dia beredar mengalir ke dekat kita. Seperti buah, kalau buah tadi kata Allah kutufuha daniyah. Buah di surga itu, buah itu mendaki-daki ke muncul ibu. Oh, dah tak tunjuk kan baik. Begitu
nak kira kamu coy pun nak kata dulu kayaknya itu. Tak sama je manjik ibu tu. Nah, tu orang manjik luas ibu aja manjik. Kutufu hadaniyah. Allah sebut begitu. Nih baca nanti di surat Al-Haqqah 23. Ya Al-Haqqah 69. 23 Al-Haqqah 23. Ya surat Al-Haqqah 23. Ini kan apa kata Allah di situ? Iya, itu dahan-dahan pohon berbuah itu daniyah. Dani itu mendekat dengan dana itu mendakik. Ya, dani. Ya. Dani itu dakik. Dini, dani, dono, dana. Jadi di surga itu buah-buah itu mendakik ibu. Ya, tiba dimuncul ibu tu. Ketujuh punya, dah ketujuh lewat. Iya tu. Tiba ibu ketujuh punya, ada lewat. Oh, masya Allah ibu. Di dunia ibu kubak bagi Bali baru dah. Payah mah urusan buah di dunia ibu. Karena kalau kubak buah boleh tu ada macam ni. Di surga ada buah yang boleh ibu. Bahkan kata Nabi laisa fihal ajad, bahkan semua buah di surga pun tak ada bencik itu. Tak ada bencik loh. Itu rambutan sekarang gunung sekarang dia tak bencik itu rambutan. Kalah, ya lah begitulah. Tak ada batil di dunia mana batil-batilnya. Ya kalau tidak percaya nanti matilah dia sendiri. Dia kan mati itu syaratnya. Kalau tidak mati, tidak tampak kan dari surga tidak tampak. Tampaknya kalau mati. Ibu kalau tidak percaya waktu mati lihat surga. Nanti baca Fusilat. Fusilat 41 ya. Ayat 30. Fusilat 30 baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman istiqamah dalam amal saleh, di hari matinya turun para malaikat. Untuk apa malaikat turun? Memberikan kabar gembira, ini surgamu, ini surgamu. Ibu di hari mati itu lihat surga itu. Iya. Di hari mati itu diperlihatkan surga kita nanti itu. Coba baca nanti surat Muhammad ayat yang ke-6. Surat Muhammad itu 47 ya. Surat Muhammad ayat yang ke-6, coba lihat. Tak percaya. Mereka masuk surga. Surga yang mana yang mereka masuki? Ar-rafahalahum. Surga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Itu dah. Berarti ibu sebelum masuk surga sudah kenal dengan surga ibu. Iya. Kapan ibu kenal dengan surga ibu? Di hari mati dulu. Ini surga ini. Ibu sudah diperlihatkan pintunya, ini makan, masya Allah ini. Maka orang mati semua mati. Tidak nampak tuh surganya. Iya. Jadi mereka masuk surga besok tak pakai jumpa lagi. Masuk surga mereka. Sudah ada Google Map-nya. 200 meter ke kanan. Ya, Anda sudah sampai. Anda bisa Google Map-nya. Jadi mereka masuk surga itu yang sudah dikenalnya. Ibu percaya sajalah, nanti pada waktunya kalau ibu belakang mati, itu malaikat turun tuh. Asalnya istiqamah. Pokoknya ibu istiqamah. Atau amal ibu tetap di amal tuh. Kebaikan ibu tetap pada kebaikan itu di hari matinya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ini surga kalian ini aja. Ketika asih itulah dia memandang surganya, dicabut nyawanya. Tak tahu sakit tuh, hilang sakitnya tuh. Kenapa? Bukan mati dan sakit. Hilang dengan indahnya surga itu. Karena indah itu menghilangkan sakit. Iya. Apa buktinya dia indah menghilangkan sakit? Bapak ibu baca cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gagah kan? Gagah tak? Gagah. Lewat depan ibu sudah mereka pisau kan? Apa yang dilakukan ibu? Memotong-motong jarinya.
Apa ada sakit jari dipotong dengan pisau? Sakit, cuma terbius dengan tampannya Yusuf. Bulan besok kok lah pisau ketika mencoba. Kalau ibu ingin tahu bantu Yusuf, kok pisau Yusuf. Sadar kalau ceramah tuh saya tangan ini. Kok hadiahnya bagi aku ada Yusuf. Yusuf tak terasa itu Yusuf itu kata Nabi. Saya ketemu Yusuf di langit yang keempat, langit ketiga waktu Isra Mi'raj. Saya lihat Yusuf dalam rupa yang asli ketika hidup kata Nabi. Dan Yusuf itu kata Nabi diberikan untuknya syatrul husni, separuh keindahan. Begini, Allah menciptakan keindahan 100. Dari 199 ditahan Allah di surga. Surga yang 99. Yang satu turunlah ke dunia. Dari yang satu tadi Yusuf separuh. Yang separuh itu lagi boleh itu wajib. Ini sudah. Nenek tapi itu lah cinta Laura. Ya, tahu kan? Kali Rabi. Udah berapa aku udah duduk ini. Nah, yang separuh dan yang satu saja sudah membius. Bayangkan yang 99. Itu yang dipertontonkan di hari nanti. Apa sakit masih terasa? Oh, pasti hilang. Kenapa? Terbius. Makanya masuk surga kata Allah di surat Muhammad tadi, ayat 6. Surga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Sudah diperkenalkan di mereka. Nah, begitulah keadaannya. Makanya di surga itu nanti buah-buahan tidak ada yang payah menjangkau. Penuh kutu fuhadaniyah. Itu di soal Al-Haqqah tadi ya. Dahan-dahan itu nakik. Bahkan ada satu hadis. Jadi nanti ada satu pohon di surga itu yang disebut dengan pohon sidir, pohon bidara. Ya, di surga itu ada pohon sidir, wasidrin, ya, fisidrin, makdud, gitu ya. Wasidrin makdud, watabhin makdud, wasilin makdud, gitu ya. Jadi ada di surga itu namanya pohon sidir. Sidir itu pohon bidara. Dia pohon bidara itu pohon surga. Pohon bidara berduri kan? Nah, kata Nabi besok durinya diangkat Allah. Di setiap duri itu diganti dengan semacam lemari. Jadi ibu dekat ke pohon itu mendekat cabang-cabangnya. Ibu terbuka langsung itu lemarinya. Itu setiap lemari itu ada 70 pasang pakaian lengkap dengan perhiasan. Jadi ibu paling tidak sehari itu nanti mengganti baju 70 kali. Iya ibu, sehari itu ibu 70 kali ganti baju. Baju ibu yang kini beda, yang batang beda ibu. Di yang dipakai kini hilang saja ibu, tidak ada laundry. Ibu ganti baju kan ada sebuah sekali dan 2 kali, 70 kali sehari. Kalau ibu kalau udah pergi keluar rumah, dia berganti kalau udah dari pagi sampai sore sudah sekarang. Pasal kan? Tidak begitu. Itu di pohon sidir dia ada tuh. Ya lemari baju kita. Dan tidak hanya baju, ibu matching dari sampai galang-galang jari satu macam tas, sepatu. Ibu tahu Tuhan Maha tahu gitu, ibu harus matching. Kalau tidak matching tidak pede. Makanya ibu kok Pak minta balik jilbab ya Pak. Balik jilbab kok Pak langsung ke atas itu harus matching. Jilbab di atas, jilbab baju, kok sepatu tas. Kenapa dia? Dia balik baju itu pasti sepaket. Itu aku sebanyak sepatu, sebanyak baju, sebanyak jilbab, sebanyak tas. Betul nggak? Kalau awak kan semua orang pakai itu Pak. Karena hati bawa aku udah pada sama pakai itu. Kalau itu udah susah kan? Ya hati-hati dengan pakai itu Pak. Kalinya zinahnya perhiasan. Kita tahu perhiasan. Kita tahu rancang.
Dari ibu itu diciptakan untuk perhiasan kan. Ya, ibu makanya ngerancang diciptakan Tuhan. Ya ibu kok rancang apa? Itu makanya ikuti dirancang. Nah, makanya suku berhias. Makanya ibu dulu di waktu dulu ya. Tak tahu begini. Kamu apa yang tak baca minyak? Iya. Sudah wudhu kan? Tidak. Itu kan asli. Pokoknya asal sudah mengamalkan dan ya memang begitu lah. Dia tahu dia rancang. Kalau kan tak ada loh Pak. Rambut apa sikit, kan kalau sampo saja. Kau mandi dah banyak perangkat, sabun batang tu. Ibu cuma lah kalau mandi tak sembe bawahnya ya. Sabun satu, sabun dua, sabun satu, sabun dua, ya kan? Pembersih satu, pembersih dua banyak. Lalu badan deh, badan boleh fondasi loh. Mahal ni. Makanya kami orang kampung aku, balik kudu dah mahal, balik rumpui dah mahal. Kau nikah dah payah loh Pak. Seperangkat alat salat, apa yang ibadah ada sesuatu, baju, jilbab. Allah tahu dengan ibu-ibu maku 70 kali sehari ganti baju misalkan. Nah, itu maku ibu dikasih begitu kan. Nah, itu sangat gitu tadi ya. Jadi minum, makan dua non-stop. Oh, itu yang 51 menitnya. Ibunya dipikir loh, buka baju, buka lo, buka. Enggak. Sakit kan dia ibu jatuh ikut. Ibu buka lo. Pakai lo dia. Itu nama dia kok. Bauru ibu seminggu. Enggak ada tunjuk tiba. Kita ada orang tak anak sakit. Pada ibu nonton film Cinderella yang yo aku ada film-film pakai beri ya. Bukan tiba-tiba kayak begitulah biasanya ada bukan berinya. Tanya seribu. Jadi ibu dok selaku semuanya. Kita kata ya lah. Yang itu dari sudut luar kerajaan selain dalam dan sini lah. Jadi tu janji Allah tu pasti. Betul. Ya tak mungkin tak lah. Itu 51 boleh sampai 5p. Boleh tak sampai dia. Ada pertanyaan dulu, ibu silakan. Nah ya. Anda ya. Penduduk neraka apakah bisa mereka berkomunikasi satu dengan lain? Apakah orang tua atau anak ketika ada di antara neraka apakah mereka bisa saling berkomunikasi? Apakah penduduk surga dan penduduk neraka bisa kontak? Bisa. Itu disebutkan nanti di surat Al-Mudassir 71 Al-Mudassir 340 sampai 41 Al-Mudassir 40 fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi sakar ya sampai 43. Penduduk surga akan datang berkunjung ke penduduk neraka. Lalu bertanyalah penduduk surga tadi, apa hal kalian masuk neraka? Kalau kalian upin gitu kan, apa hal nih? Kenapa kalian masuk neraka? Ya, jawaban penduduk neraka, dulu kami tidak sadar, gitu kan? Berarti ada dialog kan? Tapi penduduk surganya yang ke neraka itu tidak penduduk neraka ke surga loh. Kalau penduduk neraka ke surga kadang lah, libur ya lah. Ya azab tak kurang. Azab ni tidak boleh putus. La yukhaffafu anhum ya minal azab. Tak sedikit pun azab akan berkurang.
Makanya yang datang penduduk surga ke neraka. Kalau penduduk neraka ke surga, happy kan ya? Nabi dibawa ke hotel, sana nggak ya? Ya kan? Jadi neraka itu jadi objek wisata. Bagi penduduk surga, harus seperti begitu. Kita nanti datang ke surga, ke neraka. Untuk apa penduduk surga datang ke neraka? Satu, di samping itu pertanyaan ya, kenapa kalian masuk ya neraka? Kan dijawab itu kami tidak sadar. Yang kedua, supaya bertambah nikmat di surga. Ya betul ibu awak kalau ingin terasa nikmat, jadi orang di bawah awak. Kadang nikmat terasa. Ibu kelacuk sakit, balut tidak sakit, pinggang sakit. Ibu sekali-sekali pilot ke ICU. Ibu cari orang di ICU itu, payah ibu mamuk lah payah, makan kamu. Ibu alhamdulillah boleh sakit dokter baru ya. Dan kadang nikmat terasa tuh. Ya ibu kalau ingin tahu ibu bahagia dia orang susah. Dia jadi orang sana, makanya makawan orang kayu, makawan orang kayu ketik ni menawak nampak. Itu aku ibu dia nak cuaca masuk ke rumah orang kayu. Ibu masuk ke rumah orang kayu, itu banyak dadu di rumah awak. Iyalah kalau ibu masuk ke rumah orang kayu, itu banyak dadu di rumah awak tu. Adikku di rumah ini ngecek kapak tu. Pak, balik kau pak. Pak, kau balik kuang, kau balik kuang. Di rumah ibu kan dulu balik kuang. Apa jelas sasang? Kalau sudah tu apa dia bedang ni, Raden Tagan kau kasih duit ke ibu. Kau minum sudah cakap ke rumah orang kayu. Kalau orang kayu kau kasih hati dengan ibu. Ya jadi preso-preso orang, kau masuk ke rumah orang kayu ni cari-cari banyak anda ada beko. Ayolah kamu. Minimal kau ada pun berbeda kau dikasih punya waktu. Ibu dah masuk ketik, saya aku punya mau balik. Dapat itu kan masuk ke orang kayu cocok. Masuk ke orang miskin, alhamdulillah banyak waktunya. Ya betul tando. Awak kalau ingin merasakan nikmat Tuhan, ibu cari orang yang di bawah awak. Terasa nikmat Tuhan kau datang ni. Aduh ibu, kenalan ibu. Jadi suami kau kasar, tangga. Yo kasar membunyi. Kita baca selantai ibu kau menangi di suami kau. Kasar mana membunyi ibu. Tiba-tiba bercerita lah orang belakang itu. Yo takut-takut di suaminya itu, pijak-pijak, kecil di sabaran tadi. Alhamdulillah boleh kena seringi. Alhamdulillah kecil juga, kalau kena seringi itu hari itu kena pijak-pijak. Betul ibu menghargai nikmat Tuhan. Ya ibu cari di bawah. Makanya penduduk surga disuruh pergi ke neraka supaya terasa nikmat surga itu hebat dengan menjadi orang susah. Itu rahasia maka pergi ke neraka sama-sama besok. Baik rekreasi. Tapi sebatas itu kan di surga ini. Ya kadang-kadang awak tu kalau sanang ibu, tak terasa sanang, dia tak biasa sanang. Nah supaya terasa sanang, kau tak terasa, jadi orang susah dia. Terasa sanang. Ya, itu aku rasanya suruh ke surga neraka nanti. Tapi ada dialog. Tapi penduduk neraka mengecek itu saja ketika ditanya penduduk surga saja. Lain daripada tak ada bicara lagi teriak-teriak saja. Nanti baca di surat Fakir 37. Ya, 35, 37. Wa hum yastarifuna fiha. Di dalam neraka mereka hanya berteriak-teriak. Iya, itu. Di neraka tu orang susah. Orang susah mana ada bicara? Orang susah tu mari akhirnya ibu. Orang stres orang susah. Ya mana dong? Ini orang mota, orang sana, orang pelaksana ibu-ibu banyak intinya, pasti banyak mota. Itu tak ada orang sana. Jadi ibu kalau kamarikan mota, ada orang sana begitu. Kalau orang susah itu membunuh. Siapa yang duduk-duduk sama-sama menggosipkan Yusuf selingkuh dengan Zuleha? Itu niswati mafil Madinah, ibu-ibu sosialita. Yang suaminya pejabat-pejabat itu, pengusaha-pengusaha itu. Dan ibu-ibu di kampung yang kena jauh kasawak kaladang dah sempat modal loh untuk duit. Iya. Makanya ibu-ibu yang acukkan modal tinggal di sosialita namanya itu orang kayu itu, tas tu branded itu. Anggota sosialita itu dah amat tas 50.000, 1 juta dah amat. Itu 1 juta tas itu.
cara menenteng pun tak sama gitu. Kalau ikut kan menteng tas depan. Itu tak boleh ikut. Dan nampak itu orang membatas kita tapi ikut kan. Kalau isi tas pun tak ada orang HP saya ceknya. Tak tulis sih HP mana lipstick HP. Tapi buat tas pun ikut. Ya biasa lah orang kaya begitu. Orang kaya pun begitu. Dia mau banyak galak, banyak mauta, banyak. Surga kan begitu. Tak mau tota saja kan. Orang sana tu mautanya. Ini lah sukses lah. Makanya yang banyak mengecek motivator enggak? Motivator itu orang sukses gitu. Orang gagal motivator aja masih payah itu. Yang motivator itu orang sukses gitu. Makanya kalau tota kurang lah. Dia sukses, aku calonnya dah. Penduduk surga maka kota aja sukses. Penduduk neraka ada ke kota, juali dari tabuk di sini. Ada orang kota neraka mungkin kita kalau kota neraka tak ada. Nah, kota tu orang sana, orang susah tu merasa ya mau. Macam ibu kalau ibu naik pesawat mau goyang-goyang boleh kuat. Ni kalau itu kota lah. Kalau soalnya tidak deh. Tapi cuma ibu di bawah duduk di mall bego, tidak main lama mata. Mana tanam tu udah bahagia tu. Ya tu. Jadi ibu kalau lagi bercakap dengan suami, tu tipu orang tu rumah tamu. Ibu layani mata. Ibu sedang panik tu. Doktor, saya skip paluan. Jadi di surga tu orang mau doktor, ibu punya banyak orang doktor. Itu makanya fi jannati yatasalun tadi di surah Al-Mudaththir tadi di surga mota. Dan mota di surga pun tak sama dengan mota di dunia. Kalau di dunia itu mota dibantah orang sementara. Cayu dengan. Kalau di surga tidak ada ibu. Di surga orang kalau mota itu acu Filipin. Kalau ngeci ibu betul. Kalau ngecek di buku, kalau di itu mota ada sana bu, ibu mota tu kecakap, iya, tak ibu semangat mota tu tak bocor sudah. Kalau di itu, iyo tu mabu, iyo, tak betul? Asyik bantah lagi, ayo, apa tiga? Dia maka dia suruh foto orang Filipin motan bahagia, ibu kan bahagia lah. Maka dia nak foto dan ibu kira kalau sebut dia orang pasal sebut dia kawan tu kawan otak kau ambil arisannya bagai. Semua kawan-kawan kan, ya mesti dia ambil arisan dah tak tahu lah. Arisan ibu. Tapu kena simpak kena bijak kena arisan. Tidak ada itu neraka, tidak ada kesenangan, yang ada payah-payah saja, non-stop. Sehari itu tidak ada keringanan azab, yang sedikit pun tidak pernah ada. Azab nampak. Jadi orang sanang nampak datang ke neraka itu, justru menjadi orang sanang datang itu tambah sesuatu itu. Itu ibu. Ibu serang bercakap di orang berjumpa suami, nampak kawan suaminya padu-padu, dah sakit hati ibu. Dia tak tahu. Awak susah menjadi orang sana, kok susah lah. Pertama susah. Jadi kira penduduk surga datang ke neraka itu kurang azab. Tidak, pertama susahnya menjadi orang sana. Ini orang dekat sana boleh deh, dong. Surga begitu. Jadi tidak ada orang total. Dia kira orang total suruh ke neraka tidak ada orang. Mari Ali saya di surat Fatir tadi. Yastarihun, mereka berteriak-teriak saja, teriak-teriak. Tolong, tu saja. Kok kamu ngecek dia? Jadi aku cita-cita lah ke situ lah. Kami ibu sebagai cita-cita sebenarnya aku bagi cita-cita atau bagi konser bagi. Jadi
Nah, apakah penduduk surga, penduduk neraka bisa kontak dengan keluarganya yang ada di surga? Neraka nih, di surga ada bapaknya, bisa kontak enggak? Ya bisa. Nanti ibu baca di surat Al-A'raf 50. Ya, Al-A'raf 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'aw mimma razaqakumullah. Kalau begitu, penduduk neraka berteriak-teriak ke penduduk surga. Apa teriakannya? Pak, tolong aku minum. Ma, tolong aku lagi makan. Payah mana ambo risiko. Itu teriak dia. Apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirina. Allah melarang. Tadi kedengaran? Padahal jarak dari surga ke neraka jauh, masya Allah. 70 tahun batu jatuh ke bawah. Itu berapa keras teriakan kira-kira dia? 70 tahun batu jatuh baru sampai di bawah. Itu penduduk di bawah. Surga di atas lagi itu. Tapi suaranya disampaikan Allah. Disampaikan suaranya, sehingga penduduk surga menjawab, Allah melarangnya. Berarti kedengaran, maka dijawab. Itu kenapa Allah suruh jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ibu suamimu masuk neraka, alhamdulillah ya. Teriak, Bu, tolonglah minum, tolonglah makan. Ibu rajin pengajian dulu. Di buruk dan atau sekafir. Bu, tolonglah minum, merasa yang berisiko. Pakai jemu, tidak boleh loh. Itu tuh yang terjadi. Itu aku ibu-ibu kau pergi pengajian kuang kui dapat kamari. Pak supaya samu wak isu yang bagikai sampai waktu. Ya. Makanya dicoba kita lanjut surah Al-A'raf nanti di surah Ar-Ra'd nanti. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Manusia yang paling bahagia kalau masuk surga Aden bersama pasangannya. Ini baca lagi. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan bergembira ketika masuk surga Aden itu bersama istrinya, suaminya, anak cucunya. Makanya ibu jangan ibu dan disuruh cari yang baru. Baru panik atau panik. Ini yang di sini ini yang nanti di sana lagi. Nanti ayat 42-nya kita bicara tentang bidadari di surga Aden. Jadi saya jelaskan kenapa bidadari ada di sana. Kenapa di ayat ini, ya, di ayat ini dia sama-sama masuk surga Aden. Ar-Ra'd surga Aden, Shad surga Aden. Tapi di surga Aden di surga Shad ada bidadari. Di surga Aden surat Ar-Ra'd tidak ada bidadari. Surat Shad nih ayat 50 nih sampai 54 itu surga Aden. Surga Aden juga di sana banyak bidadari. Nanti kita jelaskan. Tapi di surah Ar-Ra'd surga Aden juga, tapi 0 bidadari di sana. Kenapa? Karena di surga Aden dia masuk surga dengan istrinya. Maka bidadari 0. Kalaupun ada bidadari itu hilang pamor langsung di ibu-ibu. Ibu-ibu yang meyakini kok Pak istri Pak tuh masuk surga tak bantu iko loh. Bantu iko laku ibu surga. Tak bantu iko ibu bantu sabar sana ibu bantu pada koko aja usul. Ya. Jadi ibu tu sebentar ibu ke dokter tidak perlu. Ibu tak mau ini nanti. Itu makanya di surga ada di sini bidadari hilang semua. Karena bidadari itu tidak berani bertatapan dengan ibu. Bidadari tidak seujung kuku ibu. Iya. Itu makanya di surga ada surat Ar-Ra'd tidak ada bidadari baca. Ada tak bidadari di sana?
Tapi di surat ini, di surat Shad, ada bidadari di surga Aden juga. Karena bagi bapak-bapak yang bawa istri nanti di sini, bawa istri ke surga Aden, bidadari itu tidak ada gunanya. Rancak-rancak bidadari itu, tidak rancak. Kata Nabi, bidadari kalau dicari baktinya yuramu khusuqi himami wara'ilaham, dicari bakti juga nampak isi tulang. Bidadari ibu bening sama Nabi bakti jadi tiba-tiba nampak isi tulangnya. Kalau ibu-ibu kini dunia aku dicari bakti itu tubuh api pakai kudu gua kadang-kadang beda. Makanya ibu nak mau neko desain ibu nanti di surga itu ibu usul. Jadi ibu pada disuruh kok jadi hasil disuruh ya. Suruh ada dari situ kemana aja deh. Kalau ibu ke sana bidadari itu menghilang. Itu makanya di surga Aden surat Al-A'raf itu tidak ada bidadari, karena wa azwajuhum, dia masuk surga dengan istrinya, dengan suaminya. Gitu? Tidak ada bandingnya. Ibunya bagi bandingkan ibu di bidadari itu. Tidak ada ujung kuku bidadari itu di ibu terus. Ya. Itu makanya Pak rugi kalau Pak tidak sanggup isi di surga Aden itu rugi ya Pak, walaupun Pak tapi bidadari. Menjadi kawan dia istri di dunia kau mau menyasar. Iya. Mangai isi yang mudah merawat boleh dulu bagi ahli ibadahnya. Aku obat dia sebentar manusia itu. Gua mau terpisah. Kalau isi ku lebih cantik lebih bidadari. Cuma kau bidadari itu nol. Ya sama-sama surga Aden macam nanti bandingkan ada percaya. Al-A'raf 23 bandingkan dengan Shad tadi 50 sampai 50. Sama-sama surga Aden tapi satu minus bidadari, satu banyak bidadari. Karena tidak ada yang paling bahagia kita kecuali dengan istri kita di surga. Ya. Itu makanya ada apa-apa sebagai bapak saya di sini kalau menjelang mati kan, kalau disuruh matinya melaki tidak. Ada jamaah saya pernah begitu. Ustaz, suami yang dulu berwasiat Ustaz. Wasiat ibu. Suami yang dulu berwasiat dan pemati disuruh kau yang melaki tidak. Coba ibu lelaki ibu. Ya kok tapi ibu jodoh lagi lah. Ibu kuala. Wasiat orang itu tidak wajib naik itu. Tidak wajib. Jadi kalau suami berpuasa aja lagi sudah posobok dia kalah, dia nggak mati. Kecuali ini dia nggak mati. Dan ibu dalam bahasa ini, ibu udah kalian kirim berlanjut, jadi itu transfer ibu udah berlanjut. Kita kan nikah. Kalau ada waktu ibu nikah, cuma ibu udah bersama dia, bersamanya nanti. Dia ingin ibu bersama dia. Itu masalahnya. Kalau ibu menikah lagi sama suami yang terakhir, syukur-syukur yang terakhir boleh saleh, rancang sesungguhnya. Kok di bawah itu kan? Atau tali itu aku ibu yang jando, kok kamu cari pengganti, carilah yang jadi saleh dari yang lalu. Kalau bisa Ustaz. Tapi kan tidak banyak itu contohnya ibu. Ya. Kecuali tapi jangan bohong. Nah apa itu dari ibu belajar balik pak? Kau Jokowi sebenarnya belajar balik terus tulis ya. Mau negatif ibu yang kau amin pun buat. Amin antam nama. Kau mungkin aku kok. Ibu, ya ibu, mau tanya ibu, sebentar ibu. Ya, iya. Dan penduduk surga itu para juara. Juara banyak sekali. Seleksi. Diseleksi usul seleksi. Kalau ibu mau survei, mana banyak ibu-ibu kini kok di luar mau total pada orang kecil. Banyak mau di luar di rumah. Itu pada sholat. Di rumah-rumah kini banyak ibu-ibu kini lapor-lapor di tapi makan-makan itu. Tidak banyak itu. Penduduk surga itu tidak banyak. Makanya ada banten jahanam nanti masuk surga. Masuk neraka dulu, baru kanduan dulu. Ada mantan nabi jahanam. Memang begitu. Aku bersyukurlah kita masuk ke sedikit. Ibu terakhir tadi.
ibu baca di surat Taha. Taha 109. Besok tidak ada yang bisa menolong. Tapi ada yang bisa menolong. Siapa yang diberi izin menolong? Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawlan. Orang itu nanti tidak ada yang bisa menolong dia kecuali ada orang yang diberi izin menolong. Bisa kalau dapat izin itu di surat Taha 109. Nah, tapi jadi harus tolong orang itu nomor satu. Lagi nanti juga ada begini, ada juga tolong misalnya nanti. Kali ibu baca di surah Al-Isra, Al-Isra 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, nanti orang dipanggil ke surga dengan imam mereka masing-masing. Ada imam-imam kita nanti yang bisa tolong juga. Jadi ibu nanti kalau dipanggil nih, bos sini sama Ustaz Sofian Ali, surga Aden, pintu ampe silakan. Ibu tinggal Ustaz, bisa. Sini. Ada dah. Kok aku dapat izin? Betul salahnya tuh. Kalau dapat izin tak bisa. Ustaz kalau bisa aku saya itu kan boleh. Ya kalau dapat izin, kan syaratnya izin dari itu. Kalau yang dapat izin Ustaz, tapi kalau tidak dapat izin ibu minta tolong kamu ya kayak aku sih tanya ibu minta tolong kamu. Ibu tadi, masih ada ibu pertanyaan? Satu silakan. Kalau misalnya kan doa yang dikabulkan doa anak yang soleh. Ya. Nah, kalau misalnya nih Ustaz, apakah anak yang lahir istimewa dalam tanda kutip bisa membawa ibu atau orang tuanya ke dalam surga? Enggak, karena harus beramal dulu. Tapi dia tidak dihisap. Anak yang lahir dengan kekurangan, mungkin mohon maaf nih keterbelakangan mental dia tidak ada dosa, tapi tidak ada pula pahala. Karena hak taklif, karena akal. Akal tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya dia ke surga, tapi tidak menikmati surga seperti kita yang beramal saleh. Enggak ada jawaban, ada itu. Kalau dapat izin itu bisa. Kuncinya izin. Dia minta Tuhan, aku kamar orang tua, aku tak apa lah. Aku bisa berizin, ya Allah, izinkan aku menolong seluruh jamaahmu. Ambillah malaikat 7 je Tuhan lah. Asal kosong ibu dulu dia. Muslimin asal. Ibu di mana dulu? Oh, itu apa asal? Ibu di mana dulu? Siko. Pokoknya aman lah. Kalau dapat izin. Ini masalahnya dapat izin. Ibu ngengeng kamu. Saya tolong loh, saya. Ibu, ampun sudah tentu masih kamu begini. Nah, pertanyaan ini. Ya masih ada ibu. Silakan. Baik. Di sana. Iya, kalau yang mati haji dan umrah, dia seperti jihad di jalan Allah, matinya syahid. Cuma syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Dia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi selesai sudah. Kan begitu kata Nabi, yang mati haji seperti jihad di jalan Allah. Aisyah bertanya, kami perempuan kok tidak bisa berjihad, kalau tidak mati syahid gimana caranya? Haji itu setara dengan jihad di jalan Allah. Kalau mati syahid. Ada sahabat mati pergi umrah malah. Kata Nabi, jangan dicari kafannya dia, mandikan dia, kafankan dengan ihram, baju ihramnya. Kenapa? Nanti dia di hari kiamat orang ketakutan menghadap Allah, dia akan berkata labbaik Allahumma labbaik. Ibu kalau pergi umrah, dia begitu pulang deh. Mati umrah apa lagi hebat, dosa itu diampuni semua. Umrah itu mengampuni dosa di umrah yang satu ke umrah berikutnya, begitu. Ibu mati dosa harus bersih. Hebat mati dalam umrah itu. Haji umrah. Jadi kembali alhamdulillah aja. Kuis. Tadi Allah sebutkan surga yang akan dimasuki yang sudah dikenalkan kepada kita. Di surat apa, ayat berapa? Ibu. Ayat 6. Oke, Muhammad ayat 6. Oke. Amin. Kalau tak ambil itu
Kemudian mungkin tangan dong, kemudian sudah ya. Nah, yang kedua, Allah janjikan itu bagi orang yang istiqamah di hari kematiannya datang malaikat memperlihatkan surganya. Di ayat berapa? Surat apa? Ibu? Fussilat 30. Nah, tadi. Oke. Tadi Allah mengatakan di surga itu nanti buah-buahan mendekat kepada penghuni surga. Itu ayat berapa? Surah berapa? Oke, langkah bertiga. Apa-apa kok yang tawadu. Nah, manusia yang paling bahagia kalau dia masuk surga dengan istrinya dan anaknya itu di ayat apa? Nah, penduduk surga akan datang ke neraka untuk bertanya kenapa kalian masuk surga, di surat apa? Ibu? Dia bertanya kenapa masuk neraka. Itu pertanyaannya. Ayat apa? Al-Mudaththir. Allah. Terakhir kan? Apa lagi ini? Ya. Masih tahu ya. Pertanyaan dan jamaah ya tahu jawabannya. Itu nggak apa-apa lah. Yang kasih pertanyaan dah boleh jawab. Ya. Itu penduduk neraka memanggil penduduk surga, minta makan, minta minum. Itu di surat apa? Ibu yang sini saja. Salah berapa? Ibu sudah tadi? Yang belum. Yang belum. Ibu. Ya. Al-Araf 50. Alhamdulillah. Nah begitu Ibu. Ini baru sampai 52 ya? 51? 51 baru? Yang 52, 53, 54 dulu. Nanti kita lanjut. Kalau saya ingat. Begitulah dulu Bapak Ibu tentang manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.